Pagi ini, aku bangun dengan segar, dan seperti biasanya, aku membuka jendela lalu kulihat mentari yang jauh di sana. Sangat gagah sekali, batinku layaknya pemerintahanku yang maju dan terus berkembang. Tapi sayang, semua terguncang dengan adanya pandemi corona. Hai, kenalin, aku Dindi. Aku adalah mahasiswi di Universitas Internasional Senen Indonesia yang berasal dari Tuban. Untuk saat ini, aku berdomisili di daerah Gresik. Di sini aku tinggal sendiri di kosanku yang kecil dan sederhana ini. Ya, terkadang memang sepi sih, gabut juga. Tapi, walaupun begitu, aku adalah mahasiswi yang setidaknya memiliki penghasilan. Wah, sudah panjang lebar ya aku memperkenalkan diri. Ya, seperti biasa, hari Minggu di kosan, rebahan sambil makan, miring sana, miring sini, baca novel, stalking Instagram, dan lain lagi. Akhir-akhir ini, aku sering mendengar istilah COVID-19 di media televisi, sosial media, hingga beberapa artikel yang ada di mesin pencarian semua membicarakan soal itu. Mungkin karena berita ini sudah sangat viral di negeri tirai bambu tersebut. Aku kira wabah tersebut hanya berada di Wuhan saja, dan mungkin sudah pastilah tak akan menyebar. Seperti yang kita tahu, China adalah negara maju yang sektor industrinya dari teknologi maupun senjata sudah diakui dunia. Akan tetapi, setelah aku tahu, ternyata semua ini sangat jauh dengan ekspektasi saya. Dampaknya pun sangat besar. Dan ternyata, wabah COVID-19 ini berpotensi sekali mengubah tatanan ekonomi dunia. Yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia. Selain mengakibatkan mandeknya berbagai bidang usaha, karena penerapan social distancing, kinerja perdagangan global pun pasti akan terganggu, dan ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga akan terganggu. Dampak negatif ini mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam waktu ke depan. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini pemerintah menerapkan kebijakan social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk work from home, yang mana itu sangat menyulitkan para pekerja ataupun perusahaan yang memproduksi atau mendapatkan penghasilan dengan cara bersentuhan langsung. Yang mana jika ini terjadi terus-menerus, kemungkinan ekspor impor di Indonesia pun akan melambat dan akan menimbulkan penurunan pendapatan di ekspor dan impor tanah air ini. Penurunan ini terjadi dari berkurangnya kegiatan ekspor terutama di China, seperti batu bara dan barang segar lainnya. Ternyata penurunan juga tidak hanya terjadi pada bidang ekspor impor saja, tapi ke semua sektor ekonomi negara. Para pelaku usaha kecil yang tergolong UMKM juga turut merasakan hal ini. Pendapatan negara pun mulai melemah, dan akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Rupiah semakin hari semakin jatuh, terpuruk, entah kapan akan kembali. Dan perkembangan ekonomi pun di Indonesia saat ini memang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini. Dan di tengah wabah COVID-19 ini,
hanya ada dua cara, ialah kembali menekankannya pentingnya kerjasama, solidaritas, saling menguatkan, saling membantu, dan kita harus memenangkan dua pertarungan ini, melawan COVID-19 dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia saat ini. Doaku, semoga pandemi COVID-19 ini cepat pergi, tak kembali, dan negaraku dapat kembali berdiri. Amin.